Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat OPOP dimanapun Anda berada, program OPOP Jawa Timur merupakan aplikasi dari Nawa Bakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Bakti ketujuh yaitu Bakti Jatim Berdaya. Program One Pesantren One Product atau OPOP merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren. Ada 3 pilar di OPOP Jawa Timur, yaitu program Santripreneur, program Pesantrenpreneur, dan program Sosiopreneur. Rahasia sukses santri ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren, pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka, dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat OPOP dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Telah hadir di depan saya pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan pengelola unit usaha di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo ini merupakan generasi pengasuh keempat dari sejak berdirinya Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Beliau Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Kiai, boleh diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya pondok pesantren ini hingga saat ini sudah puluhan ribu santri yang bermukim di pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Terhitung sejak tahun 1914 yang secara resmi, sebenarnya sejak 08 mulai dirintis membabat hutan semak belukar, namun sebagai lembaga pendidikan berkarakter khas Nusantara pondok pesantren terhitung pada tahun 14, di mana kriteria pendidikan pesantren sudah mulai terbentuk. Ada guru, di situ seorang syekh, seorang kiai, ada murid, para thalabatul ilmi sebagai santri, pelajar. Ada sistem yang mungkin masih sangat sederhana atau lebih tepatnya bersifat asas, fondasi. Jadi kajian kitab klasik di musola, sementara fasilitas yang tersedia hanya beberapa sebatas tempat tinggal santri,
selain tentunya tempat ibadah. Kemudian setiap generasi memiliki peran dan sejarahnya. Kiai Samsul dengan rintisannya dibantu beberapa keluarga, beberapa santri, beberapa masyarakat, simpatisan, dan Kiai As'ad juga dengan sepak terjang perjuangannya dari pra kemerdekaan hingga kemerdekaan. Demikian pula Kiai Fawaid dengan perjuangannya mempertahankan nilai-nilai itu secara khazanah kepesantrenan Salafiyah Syafi'iyah, sehingga beliau melengkapinya dengan mempertahankan yang sudah baik dan menambahkan yang dinilai lebih baik. Di antaranya adalah manajemen dan pengembangan perekonomian. Kiai, ada belasan ribu santri yang bermukim di pesantren ini. Selama mereka berada di pesantren, apa saja yang mereka dapat dari pondok ini, Kiai? Dari cita-cita awal bahwa visi misi pesantren sebagai pencetak generasi khaira ummah, maka ada satu ungkapan yang sering diulang, monduk entar ngabdi dan ngaji, mengabdi dan mengaji. Dari pengabdian ini ada karakter rasa tanggung jawab, mas'uliyah, kepedulian, hubungan batin yang baik dengan gurunya, dan secara keilmuan ngaji memang sebagai wadah ilmiah pendidikan pesantren menyediakan semua kegiatan itu. Ada kitab standar yang mungkin dimiliki oleh pesantren-pesantren lain juga, Ta'limul Muta'allim, Sulam. Ini merupakan kitab asas yang harus diketahui oleh para santri. Kiai, kita tahu generasi kedua pengasuh pesantren ini, Al-Mukarram Al-Mafdhah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, pernah berwasiat kepada semua sivitas pondok pesantren, termasuk di dalamnya adalah untuk para santri dan alumninya. Bisa diungkapkan, Kiai, wasiat beliau pada kita semuanya? Benar. Dan 5 wasiat ini selalu diulang di setiap momentum pertemuan para santri, terutama para alumni, untuk menguatkan kembali wasiat beliau dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 3 yang kemudian dari 5 itu yang perlu menjadi pegangan utama para santri dan mungkin kita semua yang merasa menjadi bagian dari didikan tarbiyah beliau. Yang pertama adalah berorganisasi melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua pendidikan Islam, dan yang ketiga perekonomian umat atau masyarakat. Tidak hanya membangun ekonomi keluarganya, pribadinya, tetapi juga masyarakat luas. Ini menarik sekali, Kiai, bahwa 3 wasiat beliau ini sampai sekarang masih update, masih sesuai dengan perkembangan zaman, di mana organisasi, pendidikan, dan juga ekonomi. Berbicara tentang ekonomi umat, pemirsa, saya akan bergeser ke samping. Beliau adalah Ustadz Mansur, biasa kami menyapa beliau begitu, merupakan pengelola dari berbagai unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Pondok. Kiai, yang selama ini panjenengan kelola di pondok pesantren ini sudah ada berapa unit usaha? Alhamdulillah, kronologis tingkat tahun 70-an itu biasa jualan gantungan di pondok-pondok. Setelah itu berkembang, kemudian ada pertokoan, kantin, dan setelah itu malah diarahkan, kebetulan kami nutur di masanya almarhum Kiai As'ad, diarahkan kemudian bentuk koperasi. Buat koperasi, ikuti aturan koperasi pemerintah. Itu yang disampaikan tahun 88. Dan pada waktu itu
malah mengundang Pak Mustarial Arifin pada waktu itu ke Kepala Menteri Koperasi. Dan alhamdulillah setelah itu berkembang, kemudian sampai sekarang, dan alhamdulillah pengembangan ekonomi pesantren sampai sekarang karena semua apa yang harus dilakukan, evaluasi dan pengembangannya itu tetap kembali kepada pengasuh. Dan tiap 4 bulan sekali kami harus lapor bersama pelaksana. Di sini ada di pondok itu ada BPK 2M, Badan Pengawas Keuangan dan Kekayaan, bukan hanya keuangan, kekayaan, aset berarti. Aset pesantren itu terus ada koordinasi yang dilakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang atas arahan pengasuh mulai almarhum Kiai As'ad, kemudian Kiai Fawaid, sekarang Al-Mukarram Kiai Ahmad Azain. Alhamdulillah sampai sekarang unit usahanya sebenarnya sudah ada 54, akan tetapi macet 7. Macet 7, dan alhamdulillah minggu yang lalu hidup lagi yang namanya untuk tambah, dan itu pun rekomendasi pengasuh kerjasama dengan pihak luar, dan sekarang sudah jalan lagi. Sebenarnya tujuannya pondok pesantren ini mendirikan begitu banyak unit usaha itu untuk apa kira-kira? Pertama untuk menggampangkan santri mencari kebutuhannya, kemudian sisi yang lain untuk income untuk pondok pesantren. Boleh disebutkan Ustaz, dari 54 usaha yang sudah berkembang saat ini, 4 yang paling diingat atau paling unggul apa saja? Yang paling unggul dari aspek omset itu pabrik es. Pabrik es. Alhamdulillah dapat punya pabrik es, tiap hari itu bisa 1.200 balok. Alhamdulillah. Itu yang andalan pertama. Nomor 2 SPBU. Kemudian yang ketiga swalayan yang sudah berkomputerisasi. Wow, sudah modern ya. Iya. Baik, Sobat Opop dimanapun Anda berada, pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Situbondo ini ternyata tidak ketinggalan zaman. Buktinya pesantren ini sudah memiliki 54 unit usaha. Tentunya pemirsa Sobat Opop dimanapun berada ingin tahu lebih detail kiat-kiat apa yang bisa kita petik dari pesantren ini sehingga sukses mengantarkan pesantren ini memiliki 54 unit usaha. Baik, pemirsa Sobat Opop dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah ini tetap dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.